Halo semuanya, kembali lagi di channel Sagara Geni Cendekia bersama saya Fauzan Hamdani, dan di sebelah saya ada sosok yang sangat berarti bagi saya. Beliau adalah seorang praktisi komunikasi dan beliau juga sebagai dosen di kampus Universitas Sanggabuana. Lalu beliau juga menjabat sebagai wakil sekjen AMS ya Pak, betul Pak? Iya. Waduh, luar biasa sekali. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak Nunung ini. Oh ya, sebelumnya saya kenalkan dulu, beliau ini Pak Nunung Sanusi. Beliau sebagai dosen, dan tadi sudah saya sebutkan bahwa beliau itu wasakjen dari AMS begitu. Pak, bagaimana Pak? Apa kabar nih Pak? Baik. Udah lama nih Pak nggak ketemu Pak. Iya betul, udah lama ya. Biasanya suka ngopi ya. Iya, biasanya suka ngopi, ngobrol-ngobrol, diskusi gitu. Begini Pak, Bapak ini kan sebagai praktisi komunikasi ya Pak, terutama di AMS atau Angkatan Muda Siliwangi. Yang saya lihat kan nggak ada orang tuh yang cenderung, wah itu ormas tuh, itu orang-orang yang kayak preman tuh, gitu kan. Jadi pandangan masyarakat ke ormas-ormas ini jadi jelek gitu. Ada yang mohon maaf gitu, yang bertato gitu dan lain sebagainya. Nah, tapi bagaimana Bapak ini membangun kepercayaan publik terhadap organisasi AMS Pak? Dan bagaimana mempengaruhi publik ini dengan gampang tentunya ya? Tidak semua orang percaya dengan apa yang dibicarakan atau dikomunikasikan Pak. Iya. Saya sebagai kader AMS dan juga saya juga sebagai orang kampus juga dan juga masyarakat, karena saya tinggal di masyarakat, memahami apa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Betul. Stigma masyarakat terhadap posisi ormas. Iya, memang betul. ada hal yang negatif. Kata preman itu kan coba lacak secara sosiologis, itu karena orang Sunda mungkin atau orang di kita itu latah dari antara F dan P. Orang Sunda suka bingung antara sosiolog itu bilang preman artinya itu manusia bebas, dan preman disingkatnya di preman gitu, bukan preman. Secara sosiologis itu atau terminologi kata preman bisa digali, dicari apakah manusia bebas. Dalam konteks organisasi kemasyarakatan itu anggapannya orang-orang preman yang tidak punya pekerjaan. Betul. Dan lain sebagainya. Padahal di ormas itu berbagai macam lintas profesi. Di AMS itu ada anggota dewan, ada yang punya pengusaha, ada, termasuk salah satunya ada saya dosen, yang lain ada yang guru, ada yang birokrat gitu kan. Banyak sekali di AMS itu, termasuk yang tatoan juga pasti ada, karena AMS ini plural. Dalam konteks tidak hanya untuk intelektual semata yang pintar, yang hebat, yang berdasi, tapi mulai dari yang dia di bawah, pekerja keras dan lain sebagainya ada di situ. Yang tidak berpendidikan sampai kepada yang terdidik juga ada. Disitulah kita memahami arti sebuah kehidupan, memahami tentang arti berorganisasi. Organisasi itu bukan hanya untuk milik orang-orang pintar, orang berpendidikan tinggi, karena tato itu kan sudah ada secara historis sejak zaman dulu, sejak zaman purba sudah ada. Kita tidak bisa membedakan lagi, mendikotomikan antara orang yang bertato dengan orang yang berpakaian non tato atau yang tidak ditato, tentang sifat dan perilakunya. Mungkin ada yang ditato tapi baik, ada yang tidak ditato tapi jahat. Ya, tapi bagaimana itu Bapak meyakinkan orang-orang gitu supaya kepercayaan publik itu meningkat gitu? Kita tidak usah meyakinkan orang per orang, tapi kita memberikan bukti nyata dengan kegiatan-kegiatan. AMS sekarang ada bangunan, bukan bangunan, ada sebuah program yang memang sudah lumayan baik, seperti salah satunya di Kuningan, distrik AMS Kuningan itu bagaimana mengelola lele, budidaya lele. Bagaimana di Cianjur, bagaimana di Sukabumi ada asparagus, ada ternak ayam kalkun, itu sangat luar biasa. AMS juga ada AMS Rescue, bagaimana ketika ada bencana alam AMS bergerak cepat untuk melayani hal sifatnya kemasyarakatan. Di daerah Banjar perbatasan dengan Cilacap juga dibangun di situ perkebunan.
yang sangat bagus sekali yang AMS tentang pertaniannya. Jadi AMS sekarang mungkin masuk ke wilayah sektor pangan, tetapi tidak mengabaikan jati dirinya sebagai organisasi gerakan, karena AMS lahir dari sebuah gerakan mahasiswa awal-awalnya. Banyak sekali AMS yang punya pesantren. Itu dibuktikan distrik AMS Ciamis, ketuanya itu wakil ketua Komisi 3 DPRD Jawa Barat. Beliau adalah kader PKS dan memiliki pesantren. Itu kan ada bukti di masyarakat secara ininya. Dulu di Kota Banjar wali kotanya AMS, di Kabupaten Cirebon wakil bupatinya Angkatan Muda Siliwangi. Sekarang bupati mana itu juga AMS, di mana itu di Sukabumi, di Pangandaran juga wakil bupatinya Angkatan Muda Siliwangi. Itu banyak, bahkan Kang Aher sering berkunjung ke Braga, ke sekretariat. Itu sebagai bukti. Kemarin pas ulang tahun juga Kang Emil hadir. Ya kalau masyarakat ya harus bisa melihat bagaimana bahkan di ulang tahun AMS ke-52 Presiden Republik Indonesia hadir. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo atau Jokowi ke acara ulang tahun AMS. Jadi dibuktikan dengan tindakan gitu ya? Iya, tindakan, dibuktikan tindakan. Bagaimana Ketua Umum AMS Kang Dori Yuspanji Firman itu mendorong bagaimana mengkolaborasi dengan anak muda. Sekjen AMS ini anak muda sekarang. Itu usianya di bawah saya sekjennya. Itu berarti AMS juga punya visi buat ke depan estafet regenerasi. Wow, ternyata seperti itu teman-teman. Jadi jangan hanya berbicara saja, tapi dibuktikan melalui tindakan untuk meyakinkan publik terhadap si AMS-nya atau organisasinya sendiri gitu, organisasi Bapak Nunung sendiri. Lalu gini Pak, apakah Bapak pernah gitu menemukan atau terjadi sentimen isu negatif terhadap organisasi AMS gitu? Jika pernah, bagaimana Bapak cara mengatasinya, Pak? Ya, sentimen apa ya? Mungkin pernah sekali atau apa, mungkin ya pernah ada gesekan di 2015. Saya juga tidak bisa menutup diri karena publik juga tahu kan bagaimana organ-organ kesundaan atau organisasi masyarakat Kesundaan berkumpul di Braga. Waktu itu kan ada plesetan sampurasun jadi campurasun. Iya. Nah itu juga pernah ada kan, ada sebagian menganggap AMS gimana. Tapi kan AMS itu kan punya filosofi Sili Asa, Sili Asi, Sili Asu, punya Trisula sebagai kader AMS, sholat, silat, Siliwangi, punya Wangsit Siliwangi kan, punya Caturwatak itu sebagai identitas kader AMS yang memang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya tagline, bukan hanya simbol teks yang memang hanya dihafalkan gitu. Bukan untuk hafalan tapi untuk diaplikasikan. Mungkin bisa ceritakan teknisnya itu seperti apa, Pak? Maksudnya apa? Teknis mengatasi isu tersebut. Ya isu-isu tersebut ya kita hadapi dengan baik. Isu dianggap AMS anti apa, AMS keislaman ada, isu-isu yang negatif terhadap AMS sebenarnya nggak ada, itu mah hanya benturan miskomunikasi, meminta meluruskan kenapa itu. Tapi kan di masyarakat mungkin ada anggapan benturan dan lain sebagainya. Secara itu. Tapi itu bisa dikembali filenya dilihat kan. Apakah dengan mengundang masyarakat melakukan konferensi pers, pernahkah seperti itu atau melalui media? Kalau karena kita tidak pernah ya isu miring pasti mungkin nggak tahu di masyarakat isu miring terhadap AMS apa. Tapi kita tadi itu dengan tindakan, dengan perbuatan, karena AMS kan bagian dari masyarakat dan juga kader-kadernya masyarakat, banyak RT dan RW dari AMS, lurah juga dari AMS, kades juga, sampai bupati wali kota tadi kan. Ketika miring ya mereka pasti akan berbicara, bukan institusinya tapi tindakan kader-kader AMS di bawah. Jadi kader AMS yang mempunyai pengaruh yang mereka akan berbicara, akan melihat tadi kita dengan tindakan sosial, dengan hal-hal pelayanan. Bahkan kita juga isu miring ya bingung karena saya belum tahu isu miring apa yang apa menginikan. Kalau kompetisi atau
dari kompetitor organisasi, saya rasa kita tidak pernah merasa berkompetisi dengan organisasi lain. Oke. Tapi kalau kita ada yang ya disentil mungkin ya pasti nggak akan diam kan gitu. Betul. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk mengatasinya. Lalu Pak, Bapak ini kan sebagai Wasekjen juga sebagai praktisi komunikasi ya. Bagaimana Bapak membangun pola komunikasi di organisasi agar harmonis, mau itu di organisasi ataupun di masyarakat? Bagaimana Bapak membangun itu? Ya kita harus membangun sebuah frekuensi yang sama. Dalam organisasi kita harus bangun frekuensi yang sama. Kita berpijak kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta visi misi dari organisasi. Visi misi organisasi itu kan sangat luas sekali, sangat jauh sekali. Bukan hanya visi misi dari ketua umum terpilih yang 5 tahun, tapi visi mungkin di 50 tahun kedua ini yang kita akan bergerak, karena AMS berusia udah 54 tahun ke sana. Dan bagaimana komunikasi di dalam organisasi, dinamika itu pasti ada. Yang namanya perbedaan pendapat, yang namanya istilahnya miskomunikasi antara satu orang dengan orang, itu sangat wajar. Dan itu dinamika, kalau semuanya sama secara ininya ya tidak pas, tapi frekuensinya sama, ingin memajukan organisasi, sama ingin memajukan AMS, dan AMS semakin terasa di masyarakat. Ketika ada perbedaan pendapat, yang A ingin menghendaki AMS dengan seperti ini, yang B ingin seperti ini, ya kita kembalikan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, program kerja, visi dan misi dari ketua umum terpilih. Nah, bagaimana kita mengamankan itu? Nah, kalau di situ ada hal yang perbedaan-perbedaan, kita akomodir supaya masuk, dan itu menjadi sebuah program. Kan ada rapim, kalau di pengurus pusat ada rapimpus, ada rapat pimpinan pengurus pusat, rapat pimpinan pusat atau rapimpus. Itu ketika ada kebijakan-kebijakan yang sifatnya urgent, nah itu kita harus rapatkan kan. Nah, rapat kerja itu juga ada, rapat kerja rakerpus, rapat kerja pusat, bagaimana nih AMS 5 tahun ke depan, dan bagaimana tahun pertama, tahun kedua, 3, 4 sampai ke 5 kan kayak gitu. Nah, itu semua sesuai prosedur, aturannya, tatnya. Di organisasi ada PO gitu kan, ada juklak, juknis, teknisnya sampai detail kita. Peraturan organisasi 01 yang membidang organisasi dibaca. PO 02 tentang keanggotaan dan kaderisasi, PO 03 tentang masalah pemberdayaan masyarakat, PO 04 tentang apa, semua kan ada PO-nya. Setiap PO ada petunjuk pelaksana, ada petunjuk teknis. Nah, itu sudah ada aturannya, sudah ada. Jadi tinggal pelaksanaannya kan sesuai dengan visi misi dari organisasi dan visi misi ketua umum dalam memajukan organisasi dalam ketika beliau terpilih kan ada itunya. Tapi yang visi utama ya AMS harus tetap langgeng kan, dan lebih besar lagi. Iya. Tapi Bapak pernah nggak sih ada anggota AMS yang terjadi sesuatu sehingga komunikasinya menjadi buruk? Bagaimana Bapak mengatasi ataupun memediasi itu? Ya, kita bangun sebuah komunikasi, karena di AMS itu kan konsep duduluran utama sekali. Konsep duduluran. Jadi konsep persaudaraan, kita dalam sebuah wadah organisasi, ketika ada perbedaan pendapat, ada miskomunikasi atau apa, apalagi kita orang komunikasi, saya sebagai orang komunikasi, kan ada istilah Sunda, hade goreng ku omong. Jadi konteksnya pakai itu dilakukan kan, kita punya bahasa apa kan kayak gitu. Dan saya ketika tadi ada isu miring terhadap AMS juga harus diingat oleh teman-teman udah memiliki 7 SMK AMS ini. Bahkan saya mencanangkan buat ke depan SMK AMS ini harus bertambah, bukan hanya 7. Jadi bahkan ke depan harus punya Politeknik Angkatan Muda Siliwangi. Memang ini semua hampir rata jurusannya mesin, pertanian, SMK pertanian, SMK atau STM, mesin, bangunan, listrik, gitu jurusannya. Tapi ya ke depan mudah-mudahan terbentuklah Politeknik Angkatan Muda Siliwangi. Saya mohon doanya aja buat dari masyarakat dan teman-teman mahasiswa. Luar biasa sekali ternyata AMS ini terutama Wasekjennya sangat luar biasa gitu kan. Sambil minum kopi. Lanjut Pak. Nih Pak, Bapak ini kan sebagai Wasekjen juga kan,
yang pernah Bapak atau organisasi lakukan atau kerjakan dengan tim Bapak untuk membangun pola komunikasi itu seperti apa sih? Apa dengan media Instagram, YouTube dan lain sebagainya? Atau bagaimana? Itu ya kita lakukan. AMS memiliki website, ada ininya. Dulu pernah punya tabloid namanya Paku Sarakan. Memang sekarang tabloid itu ya kondisinya kayak gini belum bisa maksimal. Mungkin ke depan akan hidupkan kembali di online-nya akan secara ini. Dan peningkatan kualitas komunikasi bisa via Instagram, Facebook, Twitter dan lain sebagainya. AMS ikuti istilahnya. AMS ini mindung ka waktu mi bapak ke zaman. Jadi orang AMS tidak gaptek. Udah punya media-media yang berbasis teknologi. Apalagi kan posisi kantor kita ada di pusat kota di Jalan Braga. Bahkan ada istilah kalau belum ke Bandung, kalau tidak ke Braga rasanya belum ke Bandung. Jadi ya mungkin seluruh pelosok Indonesia bahkan ini pernah ke Braga. Ya pasti pernah menginjakan ke halaman AMS. Berarti memanfaatkan media yang ada gitu Pak. Dan tidak ketinggalan zaman gitu. Walaupun udah lama ini AMS, tapi AMS juga menggunakan loh media-media sosial gitu. Seperti Instagram dan lain sebagainya gitu kan. Oke. Pak, terakhir nih Pak, pertanyaan saya, bagaimana supaya praktisi bagus untuk menjadi praktisi PR itu? Bagaimana supaya bagus ini? Supaya top istilahnya Pak. Oh gitu ya. Kalau untuk menjadi seorang PR ya harus banyak membangun relasi ya. Menjadi praktisi aktif di organisasi salah satu kuncinya. Kalau kita tidak pernah aktif di organisasi, berat untuk menjadi seorang PR. Bagaimana dia membangun relasi dengan berbagai macam komponen masyarakat, bangun relasi dengan media, karena media itu adalah institusi juga, pers itu institusi. Jadi seorang PR bukan hanya jungkir, tapi juga harus kreatif. Jadi saran saya, kalau ingin menjadi seorang PR yang baik, bangunlah relasi sebanyak-banyaknya, aktiflah di organisasi semaksimal mungkin sehingga teman-teman bisa menjadi seorang PR yang baik, yang supel, fleksibel, tapi tetap berpegang teguh kepada prinsip dan visi dari organisasi tempat Anda bernaung, baik itu di institusi perusahaan atau di institusi tempat Anda bekerja sebagai seorang PR. Wah, luar biasa sekali pesan-pesan terakhir dari Bapak ini. Bapak Nunung, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak bisa membangun AMS lebih baik lagi, lebih berkembang lagi ya Pak. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.